pertanyaan yang ada di masyarakat. Tadi kan memang sekarang trennya itu kan walaupun sudah lama ya, saya ketika saya menulis skripsi tentang wasiat wajibah, itu ada apa teman saya di S1 itu nulis tentang apa wakaf tunai. Nah, pertanyaannya sangat simpel dan basic yang mendasar. Sebenarnya apa sih yang mendasari adanya wakaf tunai atau wakaf uang? Dengan hanya 1.000, 10.000 itu bisa berwakaf. Padahal kalau kita pahami dari masa-masa terdahulu itu kan yang namanya wakaf ya benda yang memang istilahnya itu mal yang akor gitu ya, mal yang mungkin dia tidak bisa dipindahkan. Kemudian yang paling penting itu adalah memang selain kimi juga dia adalah yang awet gitu ya, yang awet. Nah, gimana nih kalau umpamanya wakaf uang, kok uang itu buat usaha misalnya kalau usahanya itu rugi kayak gimana gitu ya. Kemudian juga ada wakaf yang istilahnya itu ada wakaf sapu, wakaf tempat sampah gitu ya. Wakaf sesuatu yang seolah itu tidak abadan abidin gitu ya, Ya. tidak abadi. Nah, mungkin ini apakah memang istilahnya itu fikih baru, pemahaman baru tentang definisi dari awet, apakah ada batasannya? Termasuk juga tadi, kenapa sih masyarakat pasti masih bingung ini kok wakaf itu ya bangunan, kemudian tanah, kemudian benda-benda yang memang kalau bisa itu secara terus-menerus selamanya gitu. Kok sekarang ada pemikiran wakaf itu uang sih gitu ya. Wakafnya apalagi wakafnya itu misalnya untuk usaha gimana nih kalau uangnya itu usahanya itu kan namanya usaha kan bisa jadi rugi ya bisa jadi untung kalau rugi kan berarti otomatis ainul amalnya itu hartanya itu berarti otomatis berkurang padahal kan tadi wakaf itu tidak boleh berkurang. Nah, itu mungkin dua dulu lah pertanyaannya itu ya. Kira-kira seperti apa nih sebelum nanti ke Prof Yunan nih saat nih. Ada Baik, ini baik. kan kalau dari Style Hidayah Tasikmalaya itu biasanya pakar fikih nih biasanya nih. Waduh. Ada fikih baru atau kayak gimana nih? Silakan boleh ini dijelaskan Baik, ke baik, baik. Terima masyarakat kasih. ya terkait dengan eksistensi keberadaan dan juga hakikat dari wakaf tunai atau wakaf uang. Silakan, Sir. Hmm. Baik, terima kasih. Pada dasarnya sih gitu kan, yang mungkin di kita ya, di masyarakat kita saat ini yang baru banyak me, apa, menghadirkan instrumen-instrumen wakaf dalam bentuk yang lain ya. Tapi pada dasarnya ya tadi yang sudah disinggung oleh Pak Dr. Misno sendiri ya, bahwa ya nyatanya mungkin di pendapat-pendapat para ulama juga ada yang memperbolehkan terkait dengan berwakaf dengan uang gitu kan. Nah, pada dasarnya itu untuk mensupport ya, untuk mensupport eh, aset-aset wakaf yang tidak bergerak yang notabene mungkin masih banyak yang tidak produktif gitu. Nah, jadi wakaf uang itu sejatinya kalau dilihat dari tadi misalkan dari fisik yang mungkin saja nominalnya akan berkurang, makanya eh, ada instrumen yang mengharuskan wakaf itu dari sisi nilai tetap gitu kan. Jadi secara nominal mungkin kalau 100.000 ya harus tetap 100.000. Maka kalau ada wakaf uang, yaitu salah satu cara yang bisa menetapkan itu adalah dengan menginvestasikannya di lembaga keuangan syariah. Nah, maka ada yang namanya LKSPWU kan, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Dan itu diinvestasikan di sektor-sektor yang produktif. Nah, ini diantaranya untuk menjamin bahwa uang itu tidak berkurang secara nominal. Nah, yang kedua, ya, ada wakaf melalui uang, ya, wakaf melalui uang yang sejatinya itu sudah banyak sekali juga dilakukan oleh masyarakat kita. Ya, salah satunya misalkan ketika ramai-ramai ikut berkontribusi dalam membangun masjid misalkan. Nah, mereka kan tidak mewakafkan aset tanahnya ya, tapi yang mereka kontribusikan itu adalah uang ya untuk kepentingan membangun masjid. Nah, kita melihat tadi aspek maslahahnya gitu kan, bahwa meskipun misalkan uang itu kemudian terkonversi menjadi wakaf, toh itu bisa berubah menjadi sesuatu yang nilainya tetap. Ya, nilainya tetap itu maksudnya dia sebagai sodakotun jariyatun tersebut gitu. Nah, jadi pendapat saya seperti itu. Ya, ini juga mengacu kepada eh, undang-undang yang berlaku juga ya di kita di Indonesia ya.
ada di mana wakaf uang itu juga diakomodir ya. Dan ketika diinvestasikan, maka dia harus harus bisa dijamin ya aman gitu. Ketika ada risiko, ya ada mungkin instrumen yang apa namanya yang harus menjaga bahwa wakaf itu tetap harus terjaga secara nominal. Itu mungkin Pak Dr. Misno. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Elisa. Luar biasa ya. Jadi artinya memang tadi ada wakaf uang dan juga ada wakaf melalui uang ya. Kalau tadi yang masjid kan berarti memang wakaf melalui uang, di mana uang itu kita berikan ke masjid, tapi kemudian nanti pihak ya DKM masjid, pengurus masjid itu akan memberikan pasir, memberikan genteng, memberikan semen dan lain sebagainya. Itu wakaf melalui uang ya. Sedangkan tadi wakaf uang, jadi betul-betul memang uang yang kita miliki itu, misalnya kita punya uang hanya 10.000 atau 100.000, itu kita setorkan sekarang itu ke bank untuk pengelola wakaf uang PWU, itu kemudian itu nanti akan dikumpulkan menjadi memang itu betul-betul memang cash wakaf ya, wakfun nukud gitu ya, jadi wakaf wakaf uang. Nah ini memang kayak kalau kalau menurut saya juga memang kalau ada istilahnya itu dari dulu sebenarnya basicnya dasar juga sudah ada, tapi kemudian perkembangan sekarang memang sangat memungkinkan, mungkin hampir sama dengan zakat dengan uang gitu ya, di mana nama zakat fitr, misalnya zakat fitr yang saya maksud itu, zakat fitr itu kan ya dengan ukulul bilad, tapi sekarang misal dari Ahnaf, dari Hanafi itu misalnya membolehkan dengan uang, dan sekarang juga lebih simpel ya, misalnya kalau di tetangga kita tuh di Singapura itu wakaf zakat fitr ya, zakat fitrah itu ya nggak ada yang namanya beras gandum, itu nggak ada, pokoknya semuanya itu uang dan diambil dari pemerintah. Kemudian wakaf yang menarik itu kalau di Singapura itu dia namanya wakaf ilmu. Ya, wakaf ilmu sebenarnya itu ya wakaf nanti uang yang kemudian dijadikan sebagai operasional. Tapi nanti ada masalah yang kontemporer nih sebenarnya.